Halo. Saya agak malu-malu kayak kucing. Halo, kenalin gua Aga. Muhammad Reka. Muhammad Afdal Ferdiansyah. Saya Teguh Almasar Saputra. Saya di sini bekerja sebagai executive producer. Itu yang dimana saya itu yang memanage keseluruhan baik itu sistem, kinerja maupun apa yang dibutuhkan di digital studio ini. Saya di sini bekerja sebagai asisten produksi di bawah kepala Rinjayadi. Anjay. Kita ini sebagai content writer, ya kalau saya salah ya wajar lah ya, saya Inggrisnya kurang. Itu seperti kayak bikin skrip, kayak bikin apa skrip konten itulah, kayak seperti bakal ada video baru, mungkin di saya bakal nulis seperti apa konsepnya, gitu. Artikel lebih jelasnya seperti itu. Gua di sini menjabat sebagai visual designer. Ya, kerjaan visual designer itu apapun yang ada kalian lihat, yang kamu lihat di sosial media, di semuanya platform, di YouTube, di channel kami, itu semua saya yang handle. Kalau nggak bagus, itu salahnya bos. Bisa gitu. Kalau nggak bagus, itu salahnya bos. Kayak gitu. Bos yang itu ngedirect saya hanya cuma ngebuat aja. Kerjaan Afdal sebenarnya bisa disebut sebagai ujung tombak yang bisa menarik wanita-wanita cantik, ya kan, kayak saya yang lihat sekarang ini, ya nggak bohong, pasti cantik itu sana. Jadi Paling Pak. Oh iya, saya kreatif supervisor, editor juga, manajemen talent juga. Jadi bahasa kasarnya saya kuli di sini. kuliah. Ya, saya bertanggung jawab atas semua konten yang ada di sini. Mulai dari tahap editing, termasuk bikin konten, termasuk juga cari talent. Ya, beberapa yang saya lakukan. Kalau lagi syuting itu paling setup lighting, mulai setup kamera. Kalau sebagai creative supervisor lebih mikirin kontennya, terus kemudian digital ini besok mau syuting apa, minggu depan bikin apa, bulan depan bikin apa, lebih ke apa namanya, orang di belakang layar. Cerita saya gabung di digital itu berliku-liku ya. Mulai dari kenal kawan, sekarang udah jadi bos. Bisa gitu aja deh. Ya, terus. Ya awal itu maksudnya di Pak Bos ini nawarinnya tuh di Eman. Eman itu kayak jasa antar barang. Udah dari situ, udah lama di situ, terus kayak ada digital nih di dalam satu kantor itu. Jadi gabung. Oh, ayolah, karena juga Duitnya gede ya? ya lumayan lah duitnya kan. Ya gabung lah ya kan. Mumpung lagi waktu banyak kosong, masuk aja. Ini dulu awalnya itu saya itu kerja sebagai freelancing di berbagai agensi di Indonesia. Terus teman saya ngajak saya untuk join di salah satu perusahaan ojek online. Di sini tuh nama perusahaannya tuh Eman. Nah, dan saat itu juga bos memang punya program atau YouTube channel yang namanya Digital Studio. Nah, jadi terus diajak saya dan saya melihat visi misinya tuh sama, makanya saya juga, oh ini kayaknya cocok nih sama saya nih. Oh ya udah, saya gabung dan saya coba adaptasi sama industri yang berbeda dan akhirnya ya nyaman. Oh, gampang sekali. Saya memiliki banyak orang dalam di sini. Semua ya orang dalam saya. Nah, buang-buang abu rokok, nanti kita lap-lap meja, itu nggak masalah bagi saya. Yang penting kerja saya halal, apa saja yang saya dapatkan sekarang uang yang halal gitu. Walaupun nanti lap-lap kaca itu nggak apa-apa. Yang dikatakan partner kerja saya tadi, Jaya, itu awalnya kita memang bangun satu channel game atau seputar gaming ya. Oh iya, Seputar gaming. Nah, awalnya kita pengen bangun channel gaming, tapi makin hari kita ngelihatnya kayaknya bukan nggak ada prospek, potensinya kurang gitu. Mungkin bisa jadi karena kita daerah paling ujung, kemudian juga ya namanya kita kota nggak sebesar Jakarta ya, jadi wajar-wajar aja sih.
ya semua orang bisa bikin channel gaming, tapi nggak ada dampak positif untuk orang lain kan. Jadi kita pengen bikin suatu wadah di mana orang-orang kreatif itu ngumpul. Kalau di sini tuh kan banyak orang-orang yang berkarya, senimannya juga banyak, tapi karyanya itu dikenalnya di luar, tidak di daerah sendiri. Nah, kita pengen bikin satu wadah di mana mereka ada di dalam satu video ngobrolin tentang karyanya, kenapa dia bisa besar di depan orang lain. Makanya saya harap semua tim-tim saya ini mengambil kerja secara profesional. Gak peduli. Kan ada musa-musa yang bisa sepak. Dari situ juga kita akhirnya muncul ide satu ini, kenapa nggak kita bangun satu kantor atau satu manajemen yang di dalamnya itu berisi orang-orang yang kreatif. Nah, seperti yang dikatakan dia tadi, banyak program yang dibuat, bisa itu dari YouTube. Kemudian kita juga rencana buka jasa periklanan, kelas untuk belajar mendesain dan lain-lain segala macam. Mungkin itu juga bisa jadi nantinya second program, jadi second program mudah-mudahan berjalan. Dan kita juga berharap di sini bisa menghasilkan bukan hanya satu karya, kalau bisa kita bisa menghasilkan beberapa karya yang bisa dikenal di daerah sendiri, Aceh Barat yang terutama, maupun di luar Aceh Barat, baik itu Aceh ataupun internasional. Jadi saya juga berharap bisa berkembang lebih maju di tahun 2021 ini. Kami juga harus move on dari yang tahun lalu, tahun 2020 mungkin. Yang tahun lalu kami bisa belajar di mana kesalahan ataupun kekurangan, yang mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita bisa lebih up ya. Ini 2021 ya, kita harap konten-kontennya lebih variatif, lebih, kalau dibilang edukatif kita nggak berani mengklaim itu edukatif ya, gimana? Karena kan konten di sini macam-macam ya. Kalau di digital media itu lebih ke orang-orang yang berpengaruh di satu bidang, misalkan dia itu seniman kah, pengusaha atau yang lain. Terus kalau di digital university itu lebih ke mahasiswa. Kenapa namanya digital university? Karena kita pengen, mungkin di luar sana ada misalkan adik-adik kita yang baru lulus SMA. Nah, video-video dari digital club itu nantinya kan ada episode-episodenya. Misalkan dia sebagai mahasiswa kedokteran, sebagai mahasiswa sipil dan yang lain-lain. Nah, itu bisa jadi opsi ketika si narasumbernya bercerita tentang kampusnya, tentang ruang lingkup dia di kampus, bagaimana dia kuliah, bagaimana dia bertahan hidup atau apapun, itu tuh bisa jadi salah satu opsi untuk dia milih jurusan yang itu. Kalau untuk digital media itu lebih banyak ke pengusaha, terus kemudian seniman ya banyak sih yang orang-orang bergelut di dunia seni, yaitu bermusik, seni rupa atau seni yang lain-lain. Untuk episode digital media sendiri itu lebih banyak ke bercerita tentang pengalamannya dia. Ya, kalau itu menjadi sebuah video yang edukatif, alhamdulillah. Tapi kalau itu tidak bisa memberikan sebuah pelajaran, ya tergantung dari kita masing-masing yang nonton ya. Untuk progres digital ke depan, saya berharap ke depannya tuh kontennya tuh lebih menarik, seperti dari visual grafisnya, terus dari isi kontennya, narasumbernya itu diutamakan ya, yang menarik, yang kok bisa viral. Ya seperti tadi Pak Bos, makanan berbanyak. Nah, terus ya kayak apa, dapur ya, kayak kompor tuh kita kurang. Masa-masa ini itu perlu. Loh, besar sekali. Harapan saya untuk Digital Club Studio ini, kita bertiga atau berempat, berlima semuanya ini pengen kaya. Itu aja harapan saya. Kenapa? Kaya itu enak loh. Kita kemana-mana banyak duit, kemana-mana dihargai sama orang, kemana-mana bisa pergilah kemana-mana bebas. Ibaratnya kayak sultan yang di Arab Saudi sana, dia pergi saja digulungkan tikar merah, itu karena dia banyak duit. Makanya kami pengen seperti itu, seperti Sultan Arab Saudi. Ya banyakin makanan sih, sama kayak yang lain-lainnya, banyakin makanan. Sekali lagi.
Ya, kayaknya banyakin makanan. Pokoknya Pak Bos, tolong Pak Bos, makanan dibanyakin, minuman dibanyakin. Yang kerja di sini otak, bukan cuma tenaga tapi otak. Tolong, makanannya dibanyakin. Udah itu aja. Terutama untuk Bapak Trijayani ya. Kalau bisa ya makanannya jangan itu aja ya. Keren juga Pak kalau makannya itu tenggo tiap hari gitu kan. Keripik, sesekali nasi padang gitu kan. Soalnya kita dapur juga udah bagus ya, mudah-mudahan kayak cita-cita Bapak Ariko ya, pengen ada kompor satu. Kalau pribadi saya lagi ya pengennya ada sopir satu, ya sopir pribadi, mobil dinas gitu Pak ya. Kan cita-cita pengen kaya jadi ya, kayak sultan-sultan di Arab kata Abdal gitu. Nah kalau bisa sih itu ya, mudah-mudahan harapan kami semua juga insya Allah kedepannya semoga di Tabloid Studio ini lebih besar namanya, karya-karyanya itu lebih baik, lebih bagus ya, dan dikenal oleh semua orang. Harapan saya bisa mendengarkan semua harapan-harapan orang-orang yang sebelum saya tadi. Kayak makanan yang banyak. Ya amin, mudah-mudahan kita semua bisa kaya ya. Amin. Ya kan? Ada tadi yang request makanan diperbanyak. Insya Allah kalau kalian kerjanya benar, uangnya makin banyak, jadi kita makin kaya. Ceweknya banyak nggak?